نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. Alhamdulillah, kita ambil sedikit kelanjutan surah Al-Balad, yaitu surah Al-Balad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ayahsabu an lam yarahu ahad." Ayahsabu an lam yarahu ahad. Ketika si kafir menjelaskan atau menyatakan dirinya banyak harta yang dikeluarkan. Ahlaktu malal lubada. Atau si pelaku kefasikan mengatakan saya banyak harta saya keluarkan, banyak sekali harta yang saya keluarkan. Maksudnya dalam kemaksiatan, dalam syahwat, dalam kerusakan. Dia bangga dengan kemaksiatan, banyak harta yang dirusak dalam kefasikan. Lalu Allah katakan, ayahsabu an lam yarahu ahad. Apakah dia mengira tidak ada yang tahu? Apakah dia mengira tak seorang yang melihatnya dalam mengeluarkan harta untuk kerusakan, untuk kemaksiatan, untuk syahwatnya? Ini ancaman dari Allah. Tidakkah dia mengira kalau ada yang tahu? Atau dia mengira tidak ada yang melihatnya dalam mengeluarkan harta, menggunakan harta dalam keharaman? Jadi Allah lihat semua. Tapi orang fasik bangga, dianggap berpahala, dianggap berjasa dalam mengeluarkan harta untuk syahwat, untuk merusak para pemuda, untuk memberikan biaya-biaya untuk merusak fasilitas ibadah dan seterusnya, atau untuk jalan menyembah berhala. Alam naj'al lahu ainain, tidakkah kami telah menjadikan dia sepasang mata? Allah SWT berikan manusia dua mata, Allah berikan dua pendengaran, Allah berikan lisan, Allah berikan bibir. Maka Allah katakan walisana wa syafatain, dan kami jadikan baginya lisan untuk berzikir, lisan untuk menyebut Allah Subhanahu wa taala, dan kedua bibir untuk digerakkan dalam beribadah qauliyah, dalam berzikir, dalam membaca Al-Qur'an. Tapi si fasik, si kafir menggunakan lisannya, matanya, bibirnya untuk mengumpat Islam, untuk mengkecam Islam, untuk mengadu domba Islam, untuk membuat kerusakan dan memurtadkan orang-orang awam dari Islam. Wa hadainahu najdain, dan kami telah tunjukkan dua jalan, jalan kebaikan dan jalan keburukan. Dikatakan najad dan memang berat, itu dia bumi atau tempat yang tinggi, sehingga dikatakan najad. Bukankah kami telah memberikan dia ibadah besar untuk dia dekatkan dirinya? Dua jalan dan jalan keburukan. Jadi jalan keburukan itu juga sukar, tapi orang beli. Sulit, tapi orang bayar. Jadi maksiat itu enggak ada yang gratis. Makanya dikatakan najadain, beribadah memang berat, maksiat juga berat, tapi dia menjadi ringan karena ada dorongan hawa nafsu, ada dorongan dari setan. Maka yang hal-hal itu sangat sulit. Kalau yang maksiat itu dijadikan manis, dijadikan mudah, hijau, dijadikan kita tertipu. Itulah kalau yang haram-haram itu. Yang haram-haram itu serba enak kata orang. Tapi enaknya nakdan, kontan sekarang, akan mendapatkan menuai kesulitan kelak di hari kiamat. Maka anak-anak, sekarang kamu sulit menghafal, sulit dimarahi, sulit ditegur, sulit karena diatur. Semua akan menjadikan kemudahan di masa ketika kalian besar. Jadi dalam membina, dalam mendidik, dalam menyuruh, terkadang kalau murid kita tidak mau, maka bebannya di hati. Tapi itulah jalan untuk kebaikan mereka dan jalan untuk
muatan-muatan pahala kita nanti di hari kiamat. Maka Allah SWT berikan manusia dua jalan. Jalan kepada kebaikan dan jalan kepada neraka sudah jelas. Sampai Hudzaifah mengatakan tidak ada satu burung yang mengepak kedua sayapnya di atas udara kecuali telah dijelaskan di dalam syariat kami. Kecuali telah dijelaskan dalam syariat kami, telah sempurna. Maka orang Yahudi iri dengan al-yawma akmaltu lakum dinakum. Sekiranya ayat itu turun di tengah-tengah kami akan rayakan. Kami akan adakan acaranya. Itulah irinya mereka kelengkapan Islam, sempurnanya Islam. Masuk hatta al-qiraah, masuk ke tempat kita qada hajat diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana dengan masuknya ke masjid, masuknya ke Ka'bah, masuknya ke Baitullah, masuknya kita ke tempat suci ibadah, semua sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Tinggal kita dapati atau belum hadisnya. Maka ketika kita tidak tahu, maka itu bukan karena tidak adanya. Ketika kita tahu, bukan berarti juga karena itu dibolehkan. Tergantung kepada dalilnya. Falaqtahamal aqabah. Benar-benar manusia tidak menempuh jalan yang sulit, tidak menempuh jalan yang sukar, aqabah, jalan yang berat itu. Apa jalan yang sulit? Allah inginkan kita agar sulit dulu, agar memberat-beratkan diri dulu, berat ibadah dulu. Apa kesulitan itu? Apa jalan yang berat itu? Ibadah besar. Fakku raqabah, yaitu membebaskan budak. Fakku raqabah, melepaskan budak. Jadi dalam Islam itu ada beberapa bab dari cabang jinayat seperti pembunuhan tidak sengaja, tidak yang istilahnya pembunuhan yang salah, tidak sengaja membunuh, kita lempar anjing atau apa, ternyata manusia yang kena mati. Ada fakku raqabah, yaitu membebaskan budak. Atau zihar kita nyamakan punggung istri kita dengan punggung ibu kita, itu zihar, maka ada fakku raqabah. Dan kafaratul yamin juga ada fakku raqabah, itu diatur dalam Islam. Tapi karena tidak ada budak, maka kita beri pakaian. Tidak ada budak, makanya kita berpuasa. Berapa puasanya? 60 hari. Kalau kafarah gilaus 60 hari. Orang berhubungan badan dengan istrinya atau yang lainnya, pokoknya kalau puasa untuk kafarah yang sangat berat 60 hari. Kalau kena sumpah hanya 3 hari kita berpuasa. Tapi kalau mau pilih memberi makan karena sumpah itu adalah 10 fakir miskin. Ini bisa disampaikan bahwa aqabah, jalan yang sangat berbukit-bukit, yang sangat berat, itu dilalui dalam beribadah, di dalam meninggalkan kemaksiatan. Ternyata itulah yang disebut aqabah, taat kepada Allah, melaksanakan hal yang berat dan meninggalkan yang berat juga, itu perbuatan haram. Jika pun terjadi, maka fakku raqabah, bayar denda kafarah dengan membebaskan budak. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.